Kita ke informasi lainnya pemirsa, gempa berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Kertasari. Ya, getaran gempa yang terasa kencang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah, sementara sejumlah bangunan rusak. Warga Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini panik dan langsung berlarian ke jalan saat gempa dengan kekuatan 5 pada skala magnitudo tiba-tiba mengguncang Rabu pagi. Warga yang masih di dalam rumah juga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Untuk beberapa saat, warga tak berani masuk rumah lantaran takut tertimpa bangunan. Sejumlah bangunan rumah ataupun fasilitas umum seperti puskesmas dan Polsek Kertasari rusak akibat guncangan gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung menyebut jika gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bandung dengan magnitudo 5 diakibatkan oleh pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela. Pusat gempa berlokasi di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. Gempa bumi ini berdampak di daerah sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung dengan skala MMI 3 hingga 4. Adapun gempa susulan ini terjadi sebanyak 8 kali dengan magnitudo yang berbeda-beda, mulai dari 3,1 hingga 4,9. Disebabkan oleh sesar atau seperti apa sih? Iya, oleh sesar. Tadi sesar Garsela atau Garut Selatan. Itu melintang dari mana ke mana Pak untuk? Nah, untuk sesar Garsela itu memang dia melintang di daerah Kabupaten Garut, melintasi Bandung Selatan, wilayah Kabupaten Bandung Selatan, dan juga dia melewati 2 kabupaten itu, Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Bandung. Seperti itu, Kang. Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, 700 rumah rusak di kawasan Bandung dan Garut, serta 82 orang alami luka-luka. Sementara itu, 450 orang terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara penumpang kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu siang gagal berangkat menuju Bandung akibat gempa yang melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, setelah dihentikan selama 4 jam lebih, kereta cepat Wush mulai beroperasi sesuai dengan jadwal keberangkatan mulai pukul 3 sore pada hari Rabu. Gempa berkekuatan magnitudo 5 membuat perjalanan kereta cepat Wush sempat dihentikan. Imbasnya, ratusan penumpang terlantar. Penumpang memadati halaman Stasiun Halim, total 15 perjalanan kereta cepat Wush dibatalkan akibat gempa. Rinciannya, 8 perjalanan kereta cepat dari Halim dan 8 perjalanan kereta cepat dari Tegaluar. Penghentian jadwal kereta cepat Wush ini dilakukan untuk menjamin keamanan perjalanan. Gempa berkekuatan 5 pada skala magnitudo dan disusul sekitar 8 kali gempa susulan membuat diberlakukannya pemeriksaan menyeluruh dari seluruh jalur rel. Sementara untuk masyarakat dapat melakukan pembatalan dengan pengembalian 100% harga tiket. Perjalanan kereta Wush pada tanggal 18 September mengalami kendala karena dampak dari terjadinya gempa 5 skala Richter di wilayah Kabupaten Bandung yang memang area tersebut cukup berdekatan dengan jalur kereta Wush. Dan untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan perjalanan, maka tim Prasarana KCIC langsung melakukan proses pemeriksaan di seluruh area jalur kereta Wush dengan menggunakan kereta pemeriksaan atau railcar. Dan memang early warning system kami pastikan bekerja dengan baik. Perjalanan kereta cepat Wush menuju Bandung atau sebaliknya kembali normal sekitar pukul 3 sore. Namun untuk memastikan keselamatan, untuk sementara kecepatan kereta cepat hanya diperbolehkan maksimum 160 km per jam. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri rembuk budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Rano Karno menyebut jika terpilih ia akan memperhatikan tim dan juga para seniman. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno hadir dalam rembuk budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kehadiran Rano Karno disambut antusias oleh para seniman.
Mereka berharap pemimpin Jakarta ke depan dapat memberikan tempat yang pasti bagi seniman untuk berkarya. Rano Karno pun menyebut jika ia terpilih akan memperhatikan Taman Ismail Marzuki atau TIM sebagai tempat ia dibesarkan dan juga para seniman lainnya. Rano juga optimis dana abadi kebudayaan oleh Dirjen Kebudayaan bisa digunakan oleh seniman. Saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara konsep dengan kebijakan nggak berjalan nih. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro. Dan memang ini investasi besar, sampai 1,7 triliun. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola. Tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang, mau bikin pementasan, 4 hari bayar 250 juta. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket? Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono Rabu siang mendatangi toko Betawi Nahroye Ramli untuk bersilaturahmi. Usai pertemuan dan berdiskusi, pasangan Ridho mendapatkan dukungan penuh dari Nahroye Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono Rabu siang mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahroye Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dalam silaturahmi ini, pasangan Ridho juga berdiskusi mengenai arah pembangunan Jakarta ke depan. Usai berdiskusi program dan arah Jakarta, Nahroye Ramli menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan Ridho untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Nahroye Ramli juga meminta pasangan Ridho untuk tidak meninggalkan masyarakat Betawi, namun lebih memberdayakan masyarakat dan budaya Betawi untuk kemajuan Jakarta. Oleh karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi. Kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Hadir juga ormas-ormas, Forkabi salah satunya hadir di sini. Insya Allah dengan dukungan semua elemen masyarakat, pasangan Ridho bisa melangkah lebih yakin. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru alias Kimplas. Pertemuan membahas seputar tim pemenangan yang akan diumumkan pada hari Rabu mendatang dan turut dihadiri Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, meyakini pasangan bakal calon Ridwan Kamil Suswono atau Ridho akan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Effendi menargetkan pasangan yang memiliki slogan Jakarta Baru dan membawa visi Jakarta menjadi kota global ini bisa meraih suara sah 70% di Pilkada Jakarta mendatang. Kalau melihat kekuatan 15 partai Kimplas ini, maka kita harus menang minimal 70%. Jadi tidak hanya menang, tapi kalau bisa menangnya agak tebal gitu. Jadi menangnya 70%. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang kita punya sekarang, itu bukan hal yang mustahil. Dan ini juga kita amini. Target kemenangan pada Pilkada Jakarta akan mudah diraih karena 15 partai politik pengusung mendominasi kursi DPRD Jakarta. Dan nantinya, para anggota legislatif terpilih ini juga akan turun mensosialisasikan program kerja paslon Ridho di dapilnya masing-masing. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pemanfaatan energi baru terbarukan Indonesia memiliki potensi hingga 24.000 megawatt.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 tahun 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kegiatan ini dapat mendorong percepatan penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan seperti panas bumi atau geotermal. Karena Indonesia memiliki potensi 40% geotermal dunia, meski saat ini Indonesia hanya bisa memanfaatkan energi geotermal sekitar 11%. Untuk itu, Presiden mengundang para investor untuk mengembangkan potensi geotermal Indonesia yang diprediksi bisa mencapai 24.000 megawatt. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia berjanji memangkas perizinan panas bumi agar lebih efisien dan mencari solusi, salah satunya soal pendanaan. Sementara pemirsa terkait pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo memastikan dirinya akan menandatangani Kepres jika seluruh komponen di IKN benar-benar selesai. Menurut Presiden Joko Widodo, penandatanganan keputusan Presiden atau Kepres harus diperhitungkan secara matang dan sejalan dengan kesiapan ibu kota Nusantara. Jokowi menegaskan IKN harus siap huni mulai dari gedung-gedung, instalasi air dan juga listrik hingga akomodasi. Selain itu, sumber daya manusia dan fasilitas perlengkap seperti sekolah dan rumah sakit di IKN harus dipastikan siap. Kepres terkait perpindahan ibu kota bisa diteken oleh dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Pemirsa, PKB secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru DPP PKB periode 2024-2029. Masih menempati posisi Ketua Umum, Caimin memilih Aisyafia Asfar yang masih berusia 23 tahun untuk merangkul Gen Z sebagai Ketua Harian. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengumumkan susunan pengurus PKB periode 2024-2029. Pengurus PKB akan terdiri dari Dewan Syura dan Dewan Tanfiz. DPP PKB juga memiliki struktur kepengurusan baru, yakni Ketua Harian. Ketua Harian ini berfungsi mengambil tanggung jawab dan implementasi program mewakili Ketua Umum PKB. Ketua Umum Dewan Tanfiz PKB masih dijabat oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin, sementara Ketua Dewan Syura adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Posisi Ketua Harian diisi oleh Aisyafia Asfar. Penunjukan Aish yang merupakan generasi muda ini untuk memberikan tempat dan merangkul kaum muda khususnya Gen Z. Regenerasi itu mutlak dibutuhkan. Sehingga bukan soal saya sibuk apa, bukan soal saya mau bagaimana. Tapi memang spektrum pekerjaan PKB ini semakin luas. Maka saya harus berbagi tugas dengan Ketua Harian dalam berbagai bidang. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Ini tentu tanggung jawab yang besar, yang tidak mudah, namun bukan berarti ini tidak bisa. Bukan berarti saya tidak mampu. Saya di sini juga bersama orang-orang hebat. Saya akan dibantu oleh 6 orang. Ini tadi sudah disinggung oleh Gus Muhaimin. Ini bukan orang kaleng-kaleng. Teman-teman saya di sini orang-orang hebat semua. Aish merupakan mahasiswa S3 di Universitas Airlangga yang masih berusia 23 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Aish dibantu oleh Wakil Ketua Harian yang juga diisi oleh generasi muda, yakni mereka belum menginjak usia 30 tahun. Di Jakarta, Wenda Nura, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Panitia Khusus Haji atau Pansus Haji kembali melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghadiri undangan rapat DPR RI. Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menyatakan terdapat beberapa sorotan pelaksanaan Haji 2024 yang perlu diklarifikasi oleh Menteri Agama. Pansus Haji DPR telah kembali melayangkan surat pemanggilan
pada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk memberikan keterangannya terkait penyelenggaraan haji. Dalam rapat kali ini, Menteri Agama kembali mangkir dengan alasan tengah berada di luar negeri. Pansus Haji membutuhkan keterangan Menteri Agama terkait pelaksanaan Haji 2024 yang mendapatkan beberapa sorotan. Tanpa persetujuan dari DPR. Yang kedua, pengalihan kuota yang disinyalir ada indikasi jual beli kisahnya dengan berbagai bukti-bukti dan keterangan maupun saksi-saksi yang diminta. Yang ketiga, mengenai pelayanan yang ada di Saudi, paling tidak pelayanan di Saudi itu ada dua hal. Satu di Al-Musnah, itu Arafah Musdalifah dan Mina. Yang kedua, pelayanan selama berada di Saudi. Pemirsa, seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kembali digelar Rabu siang di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pada hari kedua seleksi ini, Pansel menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pimpinan KPK. Tes wawancara calon pimpinan KPK dan Dewas KPK kembali digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Pada hari kedua, dijadwalkan 10 calon pimpinan KPK dan Dewas KPK jalani tes wawancara. Di antaranya Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, Pahala Nenggolan, dan Pungki Indarti. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan, hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara pada tanggal 17 hingga 18 September 2024. Pemirsa, ratusan warga yang didominasi emak-emak berunjuk rasa protes beras bantuan dari salah satu perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Beras bantuan itu dinilai tidak layak konsumsi karena rusak dan juga berkutu. Ratusan warga yang didominasi emak-emak berunjuk rasa di Balai Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam aksinya, warga juga membawa beras bantuan yang dinilai tidak layak karena kondisinya berkutu dan rusak. Warga pun menuntut pemerintah desa transparan terkait pendistribusian bantuan beras yang kualitasnya jauh dari harapan. Selain rusak, kuantitasnya juga berkurang dari seharusnya 10 kg menjadi 8 hingga 9 kg. Para pengunjuk rasa akhirnya dimediasi bersama Camat Manyar dan Kapolsek. Pihak kecamatan merespon tuntutan warga dengan menghadirkan pihak inspektorat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan rencananya menjadi salah satu menu di program Makan Bergizi Gratis karena dinilai memiliki nilai protein yang tinggi dan diproduksi dengan cara modern. Banyak tanggapan dari masyarakat dengan gagasan pemerintah untuk memasukkan susu ikan pada program Makan Bergizi Gratis. Susu ikan digadang-gadang menjadi pilihan menu pelengkap dari program Makan Bergizi Gratis. Rencananya, proses pembuatan susu ikan juga melalui metode penambahan zat lain untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa. Ikan yang dipilih pun cukup terjangkau nilai ekonominya seperti ikan selar dan ikan peperek. Ikan menjadi protein untuk generasi ke depan. Bahkan ikan sendiri menjadi bahan utama untuk susu ikan yang diproduksi menggunakan teknologi modern. Meski demikian, tidak semua sepakat dengan program susu ikan. Salah satu ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen, mengkhawatirkan susu ikan jika dikonsumsi oleh anak yang memiliki alergi ikan bisa mengancam kesehatan anak. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan, kenapa nggak makan ikannya aja? Ya, bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi, anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah, kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Sementara menurut para ibu, konsumsi ikan goreng atau ikan rebus lebih baik daripada ikan yang melalui proses industrial. Lele
tertarik sih, saya makan ikan langsung aja. Jadi kan kalau ikan langsung itu kan bisa variasi ya. Anaknya bisa digoreng atau bisa di pesmol kayak gitu kan. Oh, saya kurang setuju sih. Iya, memang bahan pokok aja. Dari sudut pandang gizi kayaknya lebih baik ikan saja ya, karena itu kan produknya fresh. Kalau susu ikan itu kan melalui olahan, berarti masuknya processing food kan. Nah itu kayaknya kurang baik dan gizinya bisa turun nilai gizi. Keresahan masyarakat mengenai susu ikan masih mewarnai penggodokan rencana ini. Meski demikian, produksi susu ikan dianggap juga mengurangi ketergantungan pada susu impor karena Indonesia memiliki potensi ikan melimpah. Tentu ini menjadi sorotan, bahkan menjadi satu perhatian. Karena masyarakat berharap dengan adanya program makan bergizi gratis ini yang ditambahkan dengan protein pada susu ikan dapat memberikan dampak baik ke depannya untuk masyarakat. Ya pemirsa, kita ke informasi PON 21 2024, venue cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Porak-Poranda dihempas badai yang melanda Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Akibat dari kejadian ini, pertandingan panjat tebing terpaksa kembali ditunda. Beginilah suasana porak-poranda di venue cabur panjat tebing usai dihempas badai yang melanda Aceh pada Rabu pagi. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing turut rusak, sementara para atlet dan juga ofisial mengaku takut untuk berlaga. Terkait dengan kelanjutan pertandingan, panitia dan pengurus cabur panjat tebing harus melakukan rapat untuk menentukan kelanjutan laga panjat tebing PON 21. Soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang kena badai, Pak. Tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Pemirsa, atlet cabang olahraga sepatu roda Kartika Wina Syafira berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024. Ya, bertanding di lapangan gedung PD Convention Center atau PCC, Kartika Wina, 15 tahun, menang di kategori freestyle slalom klasik putri. Di lomba kategori freestyle slalom klasik putri, medali emas diamankan oleh kontingen Jawa Timur lewat Kartika Wina Syafira. Atlet berusia 15 tahun tersebut meraih total nilai 394 poin dan terkena penalti 5 poin. Kemudian disusul oleh atlet cilik yang juga kontingen termuda dari Jakarta, Bianca Adeline Salim, mendulang medali perak. Atlet berusia 10 tahun tersebut mengoleksi 379 poin, lalu medali perunggu diraih oleh kontingen Jawa Barat lewat Fahra. Atlet berusia 10 tahun tersebut mengoleksi 379 poin, lalu medali perunggu diraih oleh kontingen Jawa Barat lewat Fahra Askianka yang meraih total 365 poin. Dari Jawa Timur, satu dari emas. Kategori apa? Kategori klasik slalom. Jakarta datang! Didikan apa? Tingkat nasional. Pernah Pak juara satu? Enggak, pernah kemarin Sementara di nomor freestyle slalom klasik putra, Gufran Martianza menyumbang medali emas untuk Aceh seusai tampil memukau pada nomor freestyle putra Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024. Dari total nilai yang dilakukan oleh 5 juri, Gufran mendulang total nilai 392,5 poin atau rata-rata 78,5 poin meski terkena penalti 1 poin. Di urutan kedua, atlet Jawa Timur Adian Sutanto mendapatkan medali perak dengan nilai 385 poin dan terkena penalti 2 poin. Sedangkan ketiga, Zo Alexander Sharif dari Jakarta dengan total nilai 375 poin. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, Ayus melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga arung jeram PON ke-21 sudah berlangsung 5 hari. Perlombaan arung jeram nomor sprint dilaksanakan di Sungai Mamas, Aceh Tenggara. Kontingen Jawa Barat masih memimpin klasemen. 5 medali emas berhasil diraih atlet arung jeram Jawa Barat.
Perlombaan arung jeram sebelumnya dilaksanakan di lokasi Sungai Alas, Ketambe. Namun untuk perlombaan nomor sprint dilaksanakan di lokasi kedua yaitu di Sungai Mabas, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Cabur arung jeram yang diperlombakan nomor sprint untuk R4 Putra dan Putri, serta R6 Putra dan Putri dengan perolehan waktu tercepat. Hasil perlombaan di kelas sprint R6 Putra dimenangkan Jawa Barat dengan catatan waktu 1 menit 9,17 detik. Disusul Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Untuk R6 Putri diraih Yogyakarta dengan catatan waktu 1 menit 14,55 detik. Disusul Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk R4 Putra dipimpin Jawa Tengah dengan catatan waktu tercepat 1 menit 12,31 detik. Disusul DKI Jakarta dan Aceh. R4 Putri dipimpin Jawa Barat dengan catatan waktu 1 menit 15,87 detik dan disusul Jawa Tengah serta Sumatera Utara. Tadi aman semua, jadi benar-benar dihitung murni waktunya. Dan untuk kategorinya ada yang R4, ada yang R6, di mana kalau R4 satu perahu isinya 4 orang, R6 satu perahu isinya 6 orang, dan Putra dan Putri. Jadi hari ini kegiatan untuk kita memperebutkan 4 medali. Sejak berlangsungnya perlombaan PON ke-21 cabur arung jeram di Aceh Tenggara, Jawa Barat masih unggul dengan meraih total 5 medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, Ayus melaporkan. Dan pemirsa, berikut perolehan medali sementara peserta PON 21 Aceh ya 2024 hingga Rabu malam. Ya, berikut ulasannya.